Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam rangka pembacaan kita, yaitu dari kitab Nurun Nafis. Untuk ini kami mohon kepada Allah, mohon petunjuk dan hidayahnya kepada kami. Semoga kami dapat membacakan dengan lancar, dan juga kepada saudara-saudara yang mendengarkan pembacaan kami, maupun yang hadir ataupun yang tidak hadir. Semoga Allah melimpahkan barakah, rahmat dan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini marilah kita membaca surah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati arba'ati a'immatil mujtahidin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani biniyat salihati lillahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa illa arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha, wa khususan ila arwahi jami'i ahli baitina biniyah salihati lilidain ilamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ini marilah kita sama-sama membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Muqaddimah fi bayanil asya'in illati tabatina suluki wa tamanna'uhu minal wusuli ilallah. Bermula ini satu mukaddimah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan sambungan daripada kita Darun Nafis yang telah kita baca pada waktu yang telah lalu. Untuk ini kita lanjutkan dari mukaddimah. Kita mukaddimah sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah fi bayanil asya' illati tabatina salikina wa tamanna'uhu minal wusuli ilallahi ta'ala. Bermula ini suatu mukaddimah. Mukaddimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan ia akan orang yang salik dan yang menegahkan dia daripada sampai kepada Allah. Orang yang salik itu yaitu orang yang berjalan nak menuju kepada Allah. Orang yang berjalan menuju kepada Allah inilah kadang-kadang itu kita. Orang yang berjalan ini tidak tahu bahwa dirinya itu ada yang menegah dalam dirinya, sehingga terhalanglah dia nak sampai kepada Allah. Ketahui olehmu hai salik. Ketahui olehmu hai salik. Ketahui olehmu hai orang yang berjalan, bahwasanya wajib atasmu itu memelihara akan dirimu daripada segala maksiat, sama ada maksiat itu batin atau zahir, dan melepaskan dirimu daripada segala yang membatalkan sulukmu dan daripada menegahkan engkau daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Orang yang salik ini kan dia berjalan itu, apakah dia tahu apa tidak dalam perjalanan itu, apakah dia masih dalam maksiat yang zahir atau maksiat yang batin. Kalau dia tahu, dia harus lepaskan itu. Andaikan dia belum tahu, dia harus belajar dan mencari tahu apa yang menghalangi perjalanan suluknya nak menuju kepada Allah itu. Perjalanan suluk menuju kepada Allah itu banyak. Kalau diartikan dalam istilah tarekat, itu suluk itu memasuki suatu waktu memasuki wilayah zikir. Ini kalau dalam artikan kita dalam sholat itu kan suluk juga, suluk. Tapi dalam sholat itu kita hendak menuju kepada Allah. Dan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah waktu sholat itu, apakah kita sudah tahu bahwasanya kita itu ada mengandung maksiat sama ada maksiat itu batin atau zahir. Jadi maksiat yang batin yang zahir itu, dan melepaskan diri kita daripada segala yang membatalkan suluk, daripada membatalkan
sholat kita itu, sholat kita itu, dan daripada menegakkan dia daripada sampai kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apa-apa yang menghalangi dan mencegah sehingga batal sholat kita tidak sampai kepada Allah. Bermula segala perkara yang membatalkan suluk itu yaitu amat banyak. Setengah daripadanya kesal, artinya sungkan daripada mengerjakan ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Itu sifat kesal. Kalau kita tidak boleh itu menyimpan sifat kesal itu. Sifat kesal itu harus dibuang. Karena orang yang mempunyai sifat kesal itu sungkan daripada mengerjakan ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Itu harus dibuang sifat itu. Kata Abu Zar Jamhur, barang siapa berperangai dengan kesal, maka tiada memperoleh ia akan bahagia dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan setengah daripadanya futur. Futur artinya lemah. Futur artinya lemah daripada mendirikan ibadat, sebab bimbang dengan dunia. Arti futur lemah mendirikan daripada ibadat, sebab bimbang dengan dunia. Dan setengah daripadanya mali. Mali artinya jemung. Mali artinya jemung. Jemu dan puas daripada memperbuat dia. Jemu dan puas artinya membuat dia. Karena ia berulang-ulang. Padahal belum lagi hasil yang dikehendakinya. Syahdan adalah sebab yang demikian itu sekalian karena kurang iman dan dhaif yakin dan buta mata hati dan mengikutkan nafsu akan hawanya. Dan yang menegahkan sampai orang salik pada Allah itu pun amat banyak. Dan yang menegahkan sampai orang yang salik itu orang yang berjalan menuju kepada Allah itu pun amat banyak juga. Dan setengah daripadanya syirik khofi. Syirik khofi artinya syirik yang tersembunyi. Syirik khofi artinya syirik yang tersembunyi, yaitu membangsakan segala perbuatan yang tersebut daripada makhluk itu kepada makhluk. Nah, itu syirik khofi, syirik yang tersembunyi, yaitu membangsakan suatu perbuatan dari makhluk kepada makhluk. Nah, daripada makhluk itu kepada makhluk, tiada kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya segala perbuatan itu sekaliannya terlebih daripada Allah Ta'ala juga. Dan adalah segala makhluk itu seolah-olah alat perbuatan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala mengadakan suatu dengan alat. Dan setengah daripadanya riya. Riya artinya memperlihatkan ibadatnya itu kepada orang yang lain, atau menghendaki
atau menghendaki dengan ibadatnya itu akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jikalau surga sekalipun, setengah daripadanya sum'a, sum'a artinya mengkhabar-khabarkan. Sum'a artinya mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas. Jadi sum'a itu mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas. Karena Allah Ta'ala itu, jadi ibadahnya yang ikhlas karena Allah Ta'ala itu kepada orang, supaya dibesar orang dan dimuliakan orang. Sum'ah. Sum'ah itu mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas karena Allah kepada orang, pada orang lain, supaya dibesarkan orang dan dimuliakan orang. Nanti sum'ah namanya. Dan setengah daripadanya ujub. Ujub artinya membesarkan dan membanyakkan akan ibadatnya. Nah, itu ujub. Wong yang ujub itu wong yang membesarkan dan membanyakkan akan ibadatnya, padahal tiada dilihatnya akan dia itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nah, itu yang ujub. Wong ujub itu membesarkan dan membanyakkan ibadatnya, tapi itu tidak dipandang, tidak dirasanya dalam hatinya bahwasanya itu adalah daripada nikmat daripada Allah. Dan setengah daripadanya sakot ulama hukum ma'al ibadat. Sakot aulah hukum ma'al ibadat artinya yang mendindingi, yaitu memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya, tiada dilihatnya akan dia nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya. Dan setengah daripadanya hijab artinya dinding. Hijab artinya dinding, yaitu dinding ibadat daripada segala cahayanya dan perhiasannya dan keelukannya. Karena tiap-tiap satu amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelukannya, maka berhentilah orang salik kepadanya daripada melihat akan perhiasannya dan keelukannya, maka sukacitalah ia dengan dia dan lupalah ia akan Allah Ta'ala daripada sebab yang demikian itu. Syahdan tiada yang melepaskan akan dikau salik daripada segala perkara yang tersebut itu, melainkan suhudmu dan pandangmu akan bahwanya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala juga, seperti yang lagi akan datang kenyataannya pada pasal yang pertama ini, insyaallah Ta'ala. Nah, jadi lalu sampai situ kajian kita malam ini. Insyaallah kita sambung dengan faslun awal fi bayani tauhid afal. Nah, ini pasal yang pertama pada menyatakan tauhid afal. Jadi untuk kajian kita malam ini cukup sampai di sini dulu. Dan saya akan mencoba
sedikit menjelas dan menguraikan. Yang paling penting di dalam kajian kita ini tadi, di sini kadang-kadang untuk kita tidak merasa terkena virus sirik. Wong yang terkena yang terkena virus sirik ini tidak merasa. Kadang-kadang ya sampailah ajal masih dalam keadaan sirik. Inilah kita akan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Ta'ala, supaya Allah berkenan membukakan penyakit yang ada dalam diri kita ini, penyakit sirik ini. Manakala kita mengerti dan memahami penyakit ini memang sangat-sangat berbahaya. Akibatnya itu bukan yang kita dapatkan di dunia ini, namun lebih hebat, lebih dahsyat lagi di negeri akhirat. Karena penyakit syirik ini penyakit menduakan Allah Ta'ala yang tidak terasa. Itu tidak ada ampunan, tidak ada maaf dari Allah. Orang yang menyekutukan dan menduakan Allah. Nah, untuk ini kita senantiasa akan memohon dan munajat kepada Allah, supaya Allah membukakan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bagaimana supaya kita dapat melepaskan diri daripada bahaya syirik yang mengancam diri kita. Karena virus-virus syirik ini akibatnya akan kita dapati di negeri akhirat, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ampuni aku sebagai hamba-Mu, tunjuk aku sebagai hamba-Mu, bimbing aku sebagai hamba, sehingga aku dan saudara-saudara yang mendengar akan bacaan kami semoga dapat mengerti dan memahami terlepasnya daripada penyakit syirik ini. Karena setiap manusia pasti itu akan mengalami kesyirikan dan kemusyrikan sampai ajalnya. Kadang-kadang dia tidak mengerti. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, maafkan aku. Berilah keampunan bagiku, sehingga aku dapat mengerti dan memahami syirik ini. Kami telah mendengar di mana-mana, di luar-luar, sangat sedikit sekali orang yang akan menguraikan dan menjelaskan pengertian daripada syirik kopi ini. Ya Allah, kalau tidak Engkau sendiri akan membukakan pada diriku dan menjadi orang-orang yang tidak mendengarkan bacaan kami ini. Untuk ini kami mohon hidayah dan inayah kepada-Mu. Ya Allah, cukup dulu sekian bagi kami untuk membacakan ini. InsyaAllah kami mohon kepada-Mu agar dapat bersambung dan berkelanjutan dalam mempelajari ini, untuk memasuki pasal awal fi bayani tauhid af'al. Untuk ini kami mohon dan mengharap belas kasihan-Mu ya Allah, karena Engkaulah yang membukakan dan menutupkan hati kami. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membukakan dan menutupkan tanpa ada dengan izin-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.